Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Pendaftaran Tanah. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas bertemakan hak atas tanah bagian kedua. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas hak atas tanah bagian 1. Nah, pertama-tama pada hak atas tanah bagian kedua ini kita akan berbicara mengenai hak atas tanah terjadi karena pemberian hak. Hak atas tanah terjadi karena pemberian hak. Hak guna bangunan dan hak pakai dapat terjadi pada tanah hak milik. Terjadinya hak guna bangunan dan tanah hak pakai dibuktikan dengan akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, dalam hal ini PPAT. Nah, akta PPAT ini didaftarkan kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur terjadinya hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik meliputi pasal 37 huruf B Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kemudian pasal 41 ayat 1 UPA Kemudian pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96. Kemudian pasal 44 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997. Nah, pada pasal 37 huruf B Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 atau UPA itu hak guna bangunan terjadi mengenai hak milik karena perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang dimaksud menimbulkan hak tersebut. Sementara pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 atau UPA itu hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini atau undang-undang UPA UPA. Nah, kemudian pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96. Hak guna bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Kemudian pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 96. Itu menyatakan bahwa hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian hak pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Kemudian pasal 44 ayat 1 Pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah tahun 97. Pemberian hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Daftar didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian subjek hak atas tanah dan pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah meliputi perseorangan dan badan hukum. Nah, yang dimaksud perseorangan di sini adalah A atau satu, perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama warga negara Indonesia. Yang B, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Ya. Subjek hak atas tanah lainnya adalah badan hukum. Ya. A, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen, pemerintah daerah, persatuan, perseroan terbatas, yayasan. Nah, yang berikutnya badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, misalnya bank asing yang membuka kantor perwakilan di Indonesia. Berikutnya yang ketiga, badan hukum privat, misalnya perseroan terbatas, yayasan, juga yayasan. Nah, selanjutnya badan hukum publik, misalnya departemen, pemerintah daerah, dan sebagainya. Dari aspek jangka waktu pemilikan atau penguasaannya, hak atas tanah dibagi menjadi 3. Ya. 1, hak atas tanah berlaku untuk selama-lamanya atau tidak dibatasi jangka waktu begitu. Hak atas tanah ini adalah hak milik selama pemegang haknya masih memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, maka hak milik tersebut akan tetap berlaku. Sebaliknya, kalau pemegang haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, maka hak milik tersebut menjadi hapus. Kedua, hak atas tanah yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Ya. Hak atas tanah ini meliputi hak guna usaha. Hak guna usaha berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun. Kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Berikutnya hak guna bangunan atas tanah negara. Hak guna bangunan atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 30 tahun. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 30 tahun. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui haknya untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Untuk perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu pemegang hak pengelolaan. Kemudian hak guna bangunan atas tanah hak milik.
Hak guna bangunan atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 30 tahun. Ya, tidak dapat diperpanjang jangka waktunya, akan tetapi atas kesepakatan dengan pemilik dapat diperbarui haknya. Kemudian hak pakai atas tanah negara. Hak pakai atas tanah negara. Hak pakai atas tanah negara berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun. Dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Selanjutnya F, hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan berjangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan diperpanjang dan diperbaharui haknya untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Untuk perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak pakai atas tanah hak pengelolaan harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan. Gitu. Kemudian hak pakai atas tanah hak milik. Hak pakai atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya. Akan tetapi harus atas kesepakatan dengan pemilik tanah dapat diperbaharui haknya. Terakhir, hak sewa untuk bangunan. Nah, ini artinya jangka waktu hak sewa untuk bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah. Gitu. Kemudian hak atas tanah yang berlaku selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu atau pelaksanaan haknya. Hak atas tanah ini adalah hak pakai yang dikuasai oleh lembaga negara, departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, ya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan, dan badan sosial. Hak atas tanah berlaku selama tanahnya apa ini ya? Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ya. Kemudian Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 96 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 97 menetapkan bahwa hak atas tanah wajib didaftar. Kegiatan pendaftaran untuk pertama kalinya melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran secara sistematik menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 97 yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dan sertifikat berisi data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
Data yuridis adalah keterangan mengenai status tanah, bidang tanah, dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain, serta beberapa beban lain yang membebaninya. Esensi sertifikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang membuat data fisik atau data yuridis benar, dan syukur-syukur memuat data fisik. Kemudian maksud diterbitkannya sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kalinya. Nah, maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak, subjek hak, dan objek hak. Nah, jaminan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemilik sertifikat tidak mudah mendapatkan gangguan atau gangguan dari pihak lain. Pemilik sertifikat dapat mempertahankan haknya dari gangguan atau gugatan pihak lain. Ada macam-macam sertifikat hak atas tanah berdasarkan objek pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UPA. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 96 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97, yaitu A. Sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak guna bangunan atas tanah negara, sertifikat hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan, sertifikat hak pakai untuk tanah negara, dan terakhir sertifikat hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Nah, yang kedua, hak atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat akan tetapi hanya dicatat dalam buku tanah di kantor pertanahan kabupaten kota. Itu adalah hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak milik, kemudian C. hak sewa untuk bangunan. Kemudian hak atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat akan tetapi hanya dicatat di kantor pertanahan kabupaten kota adalah hak guna bangunan atas tanah hak milik. Kedua, hak pakai atas hak milik. 3, hak sewa untuk bangunan. Nah, nomor 3, salah satu sifat hak atas tanah adalah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Ada 2 cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih. Artinya perpindahannya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum. Contoh, peristiwa hukum adalah meninggal dunianya seseorang. Dengan meninggal dunianya pemegang hak atas tanah, maka hak atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli waris sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak dari objek hak atas tanah yang diwariskan.
Hak atas tanah sudah berpindah secara yuridis kepada ahli waris sejak pemegang hak atas tanah sebagai waris meninggal. Ahli waris berkewajiban mendaftarkan pewarisan hak atas tanah tersebut kepada kantor BPN setempat dengan menyertakan dokumen berupa surat keterangan kematian pemegang hak atas tanah, surat keterangan sebagai ahli waris, sertifikat hak atas tanah, bukti identitas ahli waris. Nah, maksud pendaftaran pewarisan tersebut adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan mengubah nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris. Bentuk lainnya adalah dialihkan. Dialihkan artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum. Contoh, perbuatan hukum adalah jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam modal perusahaan atau imbreng, ya, dan lelang. Nah, perbuatan hukum berupa jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam modal perusahaan atau imbreng dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sedangkan perbuatan hukum berupa lelang dibuktikan dengan berita acara atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Kemudian pemindahan hak atas tanah tidak mensyaratkan persetujuan pihak lain, yaitu pemindahan hak milik, pemindahan hak guna usaha, terakhir pemindahan hak guna bangunan atas tanah negara. Berikutnya pemindahan hak atas tanah yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari pihak lain, yaitu pemindahan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan memerlukan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. B. Pemindahan hak guna bangunan atas tanah hak milik memerlukan persetujuan dari pemilik tanah. C. Pemindahan hak pakai atas tanah negara memerlukan persetujuan dari Kepala Kantor Pertanahan atau kota setempat. D. Pemindahan hak pakai atas tanah hak pengelolaan memerlukan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Yang F, yaitu pemindahan hak pakai atas tanah hak milik memerlukan persetujuan dari pemilik tanah. Terakhir, F, pemindahan hak sewa untuk bangunan memerlukan persetujuan dari pemilik tanah. Nah, ada hak atas tanah yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak atas tanah tersebut adalah hak pakai yang dikuasai oleh kemudian hak atas tanah tidak dapat dialihkan. Ya. Tadi setelah dalam pemindahan hak atas tanah yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain. Nah, kali ini adalah ada hak atas tanah yang tidak dapat dialihkan. Nah, hak atas tanah tersebut adalah hak pakai yang dikuasai oleh lembaga negara, departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, kemudian perwakilan asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan, dan badan sosial. Gitu. Kemudian AP Perlindungan menyatakan bahwa hak pakai yang dipunyai badan hukum publik disebut hak pakai publik atau right to use.
yaitu menggunakannya untuk waktu yang tidak terbatas selama pelaksanaan tugas, namun tidak ada right of disposal. Yang dimaksud di sini adalah tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kepada pihak ketiga, dan juga tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan. Hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Dari macam-macam hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 UUPA menetapkan bahwa hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah hak milik sesuai pasal 25, hak guna usaha pasal 33, dan hak guna bangunan pasal 39. Pasal 51 UUPA menyatakan bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25. Kemudian pasal 33 dan pasal 39 diatur dengan undang-undang. Nah, untuk yang dimaksud dengan pasal 51 UUPA adalah undang-undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah negara beserta benda-benda yang ada di atasnya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 96 yang dimaksud dengan hak tanggungan yaitu hak tanggungan atas tanah negara beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan uang tertentu yang memerlukan kedudukan untuk dihitung aspek kreditor tertentu adalah kreditor lain. Nah, syarat hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan dikemukakan oleh I. Sugiarto. Ya. Jadi pertama dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang. Kedua, merupakan hak yang telah didaftarkan. Dalam hal ini, daftar umum pendaftaran tanah sebagai syarat untuk memenuhi asas publisitas. Ketiga, bersifat dapat dipindahkan dalam debitor cedera janji, benda tersebut dapat dijual di muka umum. Kedua, ya, merupakan hak yang telah didaftarkan atau daftar umum pendaftaran tanah sebagai syarat untuk memenuhi asas publisitas. Kemudian bersifat dapat dipindah tangankan dalam kurung dalam hal debitor cedera janji, benda tersebut dapat dijual di muka umum. Dan nomor 4, memerlukan persetujuan dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian pembebanan hak atas tanah dengan hak tanggungan yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, yaitu pertama, pembebanan hak tanggungan atas hak milik. Kedua, pembebanan hak tanggungan atas hak guna usaha. Terakhir, pemberian hak tanggungan atas hak guna bangunan. Gitu. Nah, pembebanan hak atas tanah negara dengan hak tanggungan tanpa perlu persetujuan pihak lain, yaitu pembebanan hak tanggungan atas hak milik. 2, membebani hak tanggungan atas hak guna usaha. Yang C, pembebanan hak tanggungan atas hak guna bangunan. Kemudian pembebanan hak atas tanah dengan hak tanggungan yang memerlukan persetujuan dari pihak lain.
Kemudian apa ya? Yang keempat ya, tiga. Kemudian pembenahan hak atas tanah dengan hak tanggungan memerlukan persetujuan pihak lain, yaitu pembebanan hak atas tanah dengan tanggungan yang memerlukan persetujuan dari pihak lain, yaitu pertama, pembebanan hak tanggungan atas hak guna bangunan atas hak pengelolaan memerlukan persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Berikutnya, pembebanan hak tanggungan atas hak pakai atas tanah negara memerlukan persetujuan dari kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Kemudian hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Nah, ini meliputi hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak milik. Yang ketiga, hak pakai yang dikuasai oleh lembaga negara, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan, dan badan sosial. Nah, yang keempat, yang D, hak sewa untuk bangunan. Nah, ada 3 tahapan syarat syahnya pembebanan hak tanggungan atas hak atas tanah, yaitu pertama, adanya perjanjian pokok. Ya. Perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara debitur, ya, dalam hal ini pemegang hak atas tanah, dengan kreditor atau bank. Perjanjian utang piutang ini dapat dibuat dengan akta otentik, yaitu dibuat notaris atau dibuat dengan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh debitur dan kreditor. Yang kedua, adanya perjanjian ikutan. Perjanjian ikutan berupa penyerahan hak atas tanah sebagai jaminan utang yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Yang ketiga, adanya pendaftaran akta pemberian hak tanggungan. Jadi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan, PPAT wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Ya, itu. Nah, kemudian hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap hak atas tanah adalah satu, menggunakan tanah dan atau mengambil manfaat dari tanah. Kata menggunakan tanah mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai hak menggunakan tanahnya untuk kepentingan mendirikan bangunan. Sedang kata mengambil manfaat dari tanah mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah mempunyai hak menggunakan tanahnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Berikutnya adalah atau yang B, mewariskan hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah sebagai pewaris berhak mewariskan hak atas tanahnya kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah dari hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan. Nah, yang C atau yang ketiga, memindahkan hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah berhak memindahkan hak atas tanahnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan dalam modal perusahaan, ya, atau imbreng,
Nah, kemudian lelang kepada pihak lain. Yang D, membebani hak atas tanah dengan hak tanggungan. Pemegang hak atas tanah berhak menjadikan hak atas tanahnya sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan kepada kreditor. Yang E atau yang kelima, melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah. Di sini, pemegang hak atas tanah berhak melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya kepada instansi pemerintah atau perusahaan swasta dengan pemberian ganti kerugian. Kemudian kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak atas tanah terhadap hak atas tanahnya, ya, yaitu pertama, mendaftarkan hak atas tanah untuk pertama kalinya. Jadi seseorang yang memiliki X tanah milik adat yang bertanda bukti petok pajak bumi atau kutipan letter C berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya melalui penetapan konversi atau pengakuan hak ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Berikutnya, mendaftarkan peralihan hak atas tanah. Seseorang atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli, hibah, tukar menukar, atau lelang berkewajiban mendaftarkan hak atas tanahnya kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dilakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat. Nah, yang ketiga atau yang C, mendaftarkan pembebanan hak atas tanah. Kreditor bank yang menerima hak atas tanah sebagai jaminan utang yang akan dibebani hak tanggungan berkewajiban mendaftarkan hak atas tanah tersebut setelah dibuatkan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah kepada kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk diterbitkan hak tanggungan. Kemudian mendaftarkan hapusnya hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah berkewajiban mendaftarkan hapusnya hak atas tanah setelah dilaksanakan pelepasan hak atas tanah dengan ganti kerugian untuk kepentingan instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang dibuatkan berita acara pelepasan hak atas tanah atau akta pelepasan hak atas tanah kepada kantor pertanian kabupaten kota setempat. Itu. Kemudian faktor yang menyebabkan hak atas tanah, faktor-faktor yang menyebabkan hapusnya hak atas tanah, ya. Pertama, tanahnya musnah. Tanahnya musnah disebabkan oleh bencana alam, misalnya gempa bumi, longsor, atau abrasi. Kedua, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Kemudian pencabutan hak atas tanah. Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan hak atas tanah secara sepihak tanpa pemegang hak atas tanah melakukan sesuatu pelanggaran hukum untuk kepentingan umum oleh presiden dengan memberikan ganti kerugian. Hak atas tanah yang dicabut untuk kepentingan umum berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah dikuasai langsung oleh negara. Kemudian tanah ditelantarkan. Tanah yang ditelantarkan adalah hak atas tanah yang tidak digunakan sesuai dengan sifat, tujuan, dan keadaannya. Hak atas tanah yang ditelantarkan berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Yang kelima,
jangka waktu berakhir. Hak atas tanah menjadi hapus karena tidak diperpanjang jangka waktunya dan tidak diperbarui haknya oleh pemegang hak atas tanah. Kalau tanahnya berasal dari tanah negara, maka hapusnya hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kalau tanahnya berasal dari hak pengelolaan, maka hapusnya hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanahnya kembali kepada pemegang hak pengelolaan. Kalau tanahnya dari hak milik, maka hapusnya hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanah kembali kepada pemilik tanah. Yang keenam, yang F, subjek haknya tidak memenuhi syarat. Seseorang warga negara Indonesia mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Kemudian orang tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing. Maka seseorang warga negara Indonesia tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Berpindahnya kewarganegaraan orang tersebut dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Terakhir, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Sertifikat hak atas tanah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disebabkan oleh putusan PT UN yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut. Pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanah menjadi hapus dan hak atas tanah dapat menjadi hak bagi pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau pihak yang mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah. Kira demikian pokok bahasan kali ini yang bertemakan hak atas tanah bagian kedua. Untuk itu saya akhiri perkuliahan dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.